keterampilan, pemahaman individu, pemberian penguatan, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil atau perorangan, membimbing diskusi kelompok. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah indahnya kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Duduk kembali. Oke. Jadi kita mau ngapain nih anak-anak hari ini? Belajar, Bu. Ya, mau belajar apa tuh? Tentang pernapasan, Bu. Iya, pintar sekali ya Eva sudah membaca-baca materi untuk berikutnya. Kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu sistem pernapasan. Ya, jadi kita semua tahu ya kita di sini bernafas pakai apa. Untuk manusia ada yang tahu apa aja pernapasan kita? Dari hidung, Bu. Ya, ada lagi yang lain? Mulut, Bu. Ya, bisa. Jadi kita bernafas dari paru-paru dan melalui hidung, bisa juga dari mulut seperti itu ya. Apa di sini ada yang bernafas dengan kulit atau dengan rambut-rambut halus? Tidak ada, Bu. Oke, berarti di sini semua normal ya, tidak ada yang kelainan. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, biasanya saat kita bernafas pasti kita pernah ya merasakan hidung kita gatal atau merasakan seperti ingin bersin. Di sini siapa yang tahu bersin itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang bersin, kita akan menonton tayangan berikut. Apakah kalian sering bersin? Pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita butuh sesuatu yang namanya bersin? Kira-kira apa ya alasannya? Bersin adalah salah satu cara terbaik bagi tubuh untuk membersihkan jalur yang dipakai untuk kita bernafas dan dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sensitif langsung yang biasa menghubungi dari saluran bakteri di tubuh atau perubahan masuk ke dalam kita dan memberikan stimulasi pada mucosa hidung yang dapat disampaikan ke sendi sisa dari mata orang. Pada fase kedua disampaikan untuk menarik nafas yang besar dari mulut orang. Kemudian paru dada dan kencang dan tekan lebih belakang. Lidah akan menekan bagian atas mulut, memasang nafas keluar secepat mungkin melalui hidung dan begitu bersin. Tapi bersin juga bisa dipicu oleh stimuli lain selain hidung dan saluran hidung. Stimulasi psikomotorik di zona inovasi dari saraf trigeminal juga bisa menyebabkan refleks bersin. Contohnya saat mencapai alis langsung tidak pada mata saat selesai beroperasi. Apakah kalian tahu kecepatan bersin bisa berada di antara 120 km per jam dan 1065 km per jam? Hampir 80% dari kecepatan suara. Tetapi bersin juga memiliki beberapa komplikasi. Bayangkan saja saat kalian sakit dan bersin mungkin mengganggu infeksi perawatan di sekitar kalian. Maka dari itu lindungi harus segera. Selain itu, kalau kalian sedang menunjuki saat bersin atau mendapatkan adanya tekanan intrasal bisa mencapai 176 mm lagi dan pada beberapa penelitian dapat menyebabkan kehilangan pendengaran karena faktor pada problem hidrosefalus, yaitu peredaran udara atau ketegangan organ orang seperti pada trauma pada kepala atau wajah, bahkan glaukoma, perdarahan pada retina dan faktor pada pasien dengan osteoporosis suam. Oke, terlepas dari komplikasi yang sangat cepat namun harus kalian ketahui ini. Kalian tahu kan ada beberapa orang yang bersin saat perawatan dengan rajin warna hidung. Mereka disebut photic sensors, yang mana photic berarti cahaya. Tentu saja itu adalah sifat cahaya hasil dari sel warna yang sensitif saja. Lalu bantu kalian menaikkan dari video ini kepada teman-teman kalian supaya Setelah kita menonton video, ada di sini yang bisa menarik kesimpulan terkait video yang ditampilkan. Silakan maju ke depan. Ya, ada silakan. Baik, di sini saya dapat menyimpulkan dari hasil tadi menonton video. Proses terjadinya bersin saat menyentuh ulu hidung, otak menerima sinyal dari sel saraf dan dengan segera memproduksi histamin yang membuat hidung terasa gatal. Bersamaan dengan itu, otak akan mengirimkan sinyal ke otot, tenggorokan dan paru-paru untuk mengeluarkan udara kotor tersebut melalui tenggorokan. Oke, tangan buat Alif. Nah, setelah kita sudah mengetahui proses dari bersin, dari pernapasan kita juga harus tahu penyakit-penyakit apa aja yang ditimbulkan dari pernapasan. Apa ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Jadi yang pertama yang kita tahu, yang pertama itu adalah flu. Flu itu adalah gangguan pernapasan oleh virus influenza. Yang berikutnya ada asma,
Asma adalah penyakit pernafasan saat saluran udara menyempit. Yang ketiga ada tuberkulosis atau TBC, adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Setelah ini kalian akan membentuk sebanyak 3 kelompok yang per kelompoknya terdiri dari 2 orang. Untuk kelompok 1 akan membahas materi cara mencegah penyakit gangguan pernafasan dari yang sudah kita bahas tadi. Berikutnya untuk kelompok yang 2, akan membahas materi organ dan bagian-bagian sistem pernafasan. Dan yang kelompok terakhir, kelompok 3 akan membahas materi proses pernafasan. Nah, untuk kelompok 1 ada Alit dan Triska, untuk kelompok 2 ada Febri dan Agus, yang ketiga ada Eva dan Bagus. Silakan untuk berdiskusi. Maksudnya 3 menit ya, karena Cepat. Ya, waktunya sudah habis ya murid-murid. Jadi, kalian bisa kembali ke posisi semula. Baik, Bu. Ya. Jadi dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi, per kelompoknya akan maju untuk menampilkan hasil yang sudah kalian dapatkan. Untuk kelompok 1 dipersilakan, siapa yang ingin menampilkan ke depan? Ya, ada lagi ke depan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu mengenai cara mencegah penyakit gangguan pernapasan. Yang pertama itu ada kita rutin berolahraga, yang kedua itu mengonsumsi makanan bergizi, yang ketiga itu banyak minum air mineral, yang keempat rajin mencuci tangan, yang kelima tidak merokok, yang keenam menghindari paparan polusi, yang terakhir yang ketujuh rutin memeriksa kesehatan secara berskala. Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dan dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan untuk menampilkan hasil diskusi ini. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Sistem pernapasan pada manusia terbagi atas 2 kelompok, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas terdiri dari hidung dan faring, sedangkan sistem pernapasan bagian bawah terdiri dari faring, batang tenggorokan, cabang tenggorokan, apiculus, paru-paru, sampai pleura. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Oke. Dan untuk yang terakhir kelompok 3, silakan kita dengarkan hasil diskusi ini. Baik, saat perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu mengenai proses bernapas. Udara dari batang tenggorokan atau trakea masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus menuju alveolus dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah. Baik, mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, teman dulu. Berikan tepuk tangan. Oke, setelah kita membahas dan berdiskusi, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, kita akan main games dulu. Semuanya berdiri. Untuk barisan belakang bisa kursinya untuk dimundurkan ya, biar ada ruang geraknya yang luas. Dimundurkan. Ya, jadi game kita hari ini kita akan lawan kata. Misalnya saya bilang depan, kan harus lompat ke belakang seperti itu. Dan kalian harus lompat ya, jangan kayak cuman gitu. Kalau ke atas, kalau lompat. Enggak ada instruksi ke atas. Ya, Bu. Oke, coba kita kayak percobaan dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Depan. Belakang. Iya. Kanan. Kiri. Oke, lagi. Jangan ngomong. Oke, anak-anak itu ya tadi percobaan kita. Sekarang kita mulai yang beneran. Jadi nanti yang salah akan maju ke depan dan akan dikasih hukuman seperti itu. Oke, kita mulai ya. Depan.
Belakang. Kiri. Oke, tadi yang merasa salah silakan maju ke depan ya, harus jujur ya. Ayo jujur. Wah. Ayo jujur. Udah, harus doang. Oke, kita mulai ya permainannya. Depan. Kiri. Belakang. Kanan. Telat dikit, telat. Tapi nggak apa-apa. Enggak, belum ya. Kiri bawah ke atas. Kiri. Depan. Ayo, Monster. Ayo lagi. Salah bisa maju ke depan ya. Ayo, Febri. Jadi Febri untuk hukumannya coba jelaskan materi kita yang tadi, proses pernafasan. Proses pernapasan dimulai dari udara dari batang tenggorokan atau trakea masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus menuju alveolus dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah. Iya, benar sekali ya Febri, silakan duduk. Nah, duduk semua. Oke, gimana anak-anak, kelas hari ini seru kan? Ya, semoga kalian semangat terus belajarnya dan kita akhiri kelas hari ini. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Berdiri. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Duduk kembali. Baik, selamat pagi. Terima kasih semua. Selamat pagi.